Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam. Pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu adalah hadis yang ke-24. Dan sekarang kita masuk pembahasan hadis yang ke-25. Al-hadithul khamis wal ishrun. Hadis yang ke-25. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat ibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah, dari Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am, bahwasanya beliau datang dengan putranya yang masih kecil yang belum memakan makanan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi, maka beliau mendudukkan anak itu di pangkuannya. Fa bala ala thawbihi, maka anak itu kencing pada pakaiannya, itu pada pakaian Nabi. Fada'a bima'in, maka Nabi meminta air. Fanadahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu, maka Nabi memercikinya. Nabi memerciki pada pakaiannya dan tidak mencucinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi hadis Aisyah ummul mukminin, dan pada hadis Aisyah ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau anak kecil. Fabala ala thawbihi, maka anak itu kencing pada pakaiannya. Fada'a bima'in fa'atbahu iyyahu, maka Nabi meminta air, kemudian memerciki, maka kemudian beliau memercikinya. Wali Muslim, dan pada riwayat Muslim, fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu,
Dan pada riwayat Muslim, maka beliau memerciki air kencingnya dan tidak mencucinya. Saya ulangi. Dari Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah, bahwasanya beliau datang dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, yang belum memakan makanan, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendudukkan anak tersebut pada pangkuannya. Maka anak itu kencing pada pakaian Nabi. Maka Nabi meminta air, kemudian beliau memerciki air kencing pada pakaiannya dan beliau tidak mencucinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan pada hadis Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau anak kecil. Maka anak itu kencing pada pakaian Nabi, kemudian Nabi meminta air untuk memerciki air kencing tersebut. Dan pada riwayat Muslim, maka Nabi memerciki air kencingnya dan tidak mencucinya. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang datang dari Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah, dan juga yang datang dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Keduanya adalah menjelaskan tentang hukum air kencing anak laki-laki. Hukum air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan kecuali air susu ibu. Nah, pada hadis Ummu Qais disebutkan bahwa Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putranya yang masih kecil yang belum memakan makanan. Dan ini diantara kebiasaan para sahabat dulu. Kalau punya anak, kalau lahir anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan barokah dan barokah doa Nabi, untuk didoakan oleh Nabi dan untuk ditahnik. Ini kebiasaan dulu para sahabat. Nah, oleh karena itu di kalangan mereka ketika memiliki anak, maka anak itu dibawa kepada Nabi. Tujuannya itu adalah agar supaya didoakan oleh Nabi, agar supaya mendapatkan barokahnya Nabi dan barokahnya doa Nabi, ya, untuk ditahnik. Ya. Di antaranya adalah Ummu Qais bintu Mihsan. Nah, ketika punya anak kecil laki-laki dibawa kepada Nabi, ya, untuk didoakan oleh Nabi. Nah, demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anak kecil laki-laki. Nah, kemudian anak itu setelah dibawa kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang penyayang dan perhatian terhadap anak-anak, maka anak itu didudukkan di pangkuan Nabi. Lah ketika didudukkan di pangkuan Nabi, ternyata anak itu kencing di pakaian Nabi. Nah, kemudian Nabi meminta air untuk mensucikan, untuk menghilangkan dan mensucikan
najisnya air kencing anak kecil yang ada pada pakaian beliau dengan cara beliau memerciki air kencing tersebut, tidak mencucinya. Ya. Air kencing itu diperciki dan tidak dicuci oleh Nabi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan karena syahwat itu najis. Ya. Anak kecil air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan. Itu belum memakan makanan karena syahwat, belum memakan makanan karena keinginan dari anak itu. Ya. Kalaupun memakannya itu adalah bukan karena keinginan, bukan karena ketika merasa lapar dikasih makanan terus diam, bukan, tetapi memakannya itu memakan bukan karena syahwat, bukan karena keinginannya. Ya. Belum memakan makanan karena syahwat, tetapi baru meminum air susu. Baru meminum air susu ibu yang kalau lapar nangis dikasih ASI ya, oleh ibunya atau oleh yang menyusui diam. Ya. Itu menunjukkan bahwa anak itu belum memakan makanan karena syahwat, baru meminum air susu. Nah, air kencingnya itu najis. Air kencingnya itu najis. Nah, yang menunjukkan najisnya adalah karena Nabi SAW mensucikannya. Yang menunjukkan najis itu adalah Nabi SAW mensucikannya. Dan ini adalah pendapat ulama yang rajih, pendapat ulama yang kuat. Karena memang ada pendapat ulama yang lain ya, yang menyatakan tidak najis karena tidak dicuci ya. Ada yang menunjukkan sama najisnya antara yang laki-laki dan yang perempuan. Dan pendapat yang rajih itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan karena syahwat itu najis. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kifayatur ras alladzi lam yablugh darajatal juryan. Menunjukkan bahwa dalam mensucikan najis air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan adalah cukup dengan diperciki air. Cukup diperciki air. Dipercikan air, jadi air dipercikan. Dipercikan air itu artinya air itu tidak sampai mengalir. Ya. Kalau disiram itu kan air mengalir. Kalau disiramkan itu namanya bukan diperciki. Itu disiram air sampai mengalir. Tetapi dipercikan air padanya. Dengan diperciki air itu sudah suci. Dan ini adalah cara mensucikan air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan ya, kecuali air susu ibu. Hukumnya najis, tetapi cara mensucikannya itu adalah dengan diperciki air ya, dengan diperciki air. Nah, ini yang biasa orang itu menyebut najis apa? Mukhafafah ya. Orang biasa menyebut najis mukhafafah. Adapun kalau air kencing anak perempuan
air kencing anak perempuan walaupun belum memakan makanan itu hukumnya sama dengan air kencing yang lain, air kencingnya orang yang sudah balik, yang sudah memakan makanan. Kalau anak perempuan walaupun anak baru lahir belum memakan makanan tetapi itu anak perempuan, maka air kencingnya najis dan cara mensucikannya itu adalah harus dicuci bersih, dihilangkan zatnya, ya, dihilangkan zatnya. Nah, kalau untuk anak perempuan yang masih kecil, yang belum balik, yang sudah balik, yang sudah memakan makanan, yang belum memakan makanan, itu sama najis dan cara mensucikannya itu adalah harus disucikan, harus dihilangkan zatnya. Adapun air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan itu najis, tapi cara mensucikannya adalah cukup dengan diperciki air. Cukup dengan diperciki air. Najis itu cara mensucikannya itu, ya, najis itu cara mensucikannya itu ada yang syariat telah menetapkan caranya, ada yang syariat tidak menetapkan caranya. Ya. Seperti najisnya kulit bangkai binatang. Kulit bangkai binatang yang halal untuk dimakan itu najis. Tapi cara mensucikannya itu adalah dengan disamak, ya, disamak. Disamak maka menjadi suci. Dan tidak mesti yang namanya mensucikan najis itu harus hilang zatnya. Zatnya mungkin masih ada, tapi najisnya hilang. Contohnya ini, air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan, itu najis. Cara mensucikannya, apakah zatnya harus dihilangkan? Tidak. Dengan diperciki air, apakah zatnya hilang? Tidak. Zatnya masih ada, di pakaian masih ada, tapi dengan diperciki, najis hilang walaupun zatnya masih ada. Ya. Demikian juga contohnya tadi, kulit bangkai binatang, itu najis. Dalamnya, luarnya itu najis. Dengan disamak, maka hilang najisnya. Walaupun zatnya masih ada, kulitnya masih ada, masih utuh. Tapi dengan disamak, suci. Najisnya hilang, walaupun zatnya masih ada. Ya. Itu diantara menghilangkan najis. Kemudian, tentang pakaian wanita. Wanita itu kan yang pakaiannya panjang, ya. Yang ketika jalan kadang itu melewati ada kotoran yang terkena pakaian. Yang hal itu ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau menyatakan bahwa langkah-langkah yang setelahnya itu mensucikan. Nabi menyatakan suci, dengan itu suci. Apakah itu zatnya hilang? Tidak, mungkin kalau masih ada di situ, mungkin baunya masih ada. Tapi Nabi menyatakan suci, syariat menyatakan suci, maka suci. Ya. Sehingga kadang dan cara mensucikan najis itu ada yang syariat menetapkan sesuatu itu najis, kemudian syariat menetapkan cara mensucikannya. Maka dengan cara syariat dalam mensucikannya. Nabi juga menyatakan tentang sendal atau sepatu yang terkena najis. Bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana Nabi mengajarkan? Kata Nabi SAW, gosokkan ke tanah. Gosokkan ke tanah, maka itu sudah suci. Coba, kena najis, gosokkan ke tanah. Lihat, cium, bau, masih ada kan? Mungkin. Tapi Nabi menyatakan cara mensucikannya seperti itu, maka suci. Nah. Sehingga tidak usah ragu. Kalau sudah
menjalani apa yang ditentukan oleh syariat. Adapun sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat najis, kemudian syariat tidak menetapkan cara mensucikannya, maka cara mensucikannya adalah harus dihilangkan zatnya. Ya, harus dihilangkan zatnya. Syariat menetapkan tinja umpamanya najis atau air kencing najis, terkena pakaian najis, syariat tidak menetapkan cara menghilangkannya, maka cara menghilangkannya itu adalah dihilangkan zatnya najis itu dari yang mengenai, ya, dibersihkan bersih sampai hilang zatnya, maka itu baru suci. Adapun yang syariat menetapkan suatu itu najis, kemudian syariat menetapkan cara menghilangkannya, maka dengan cara itu najis hilang. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dan yang lainnya. Itu tadi beberapa contoh yang saya sebutkan, ya. Masih ada contoh-contoh yang lainnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karimah wa tawadhuhul jam. Hadis ini menunjukkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan menunjukkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-haditsus sadis wal 20, hadis yang ke-26. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadaw baulahu amara nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-26 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, jaa'a a'rabiyyun, datang seorang badui, fabala fi ta'ifatil masjid, maka dia kencing di pojok masjid, fazajarahun nasu, maka manusia melarangnya atau menghadikannya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in, maka setelah dia menyelesaikan kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil satu ember air, fa uhriqa alaih, untuk dituangkan di atasnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata, datang seorang badui, kemudian kencing di pojok masjid. Maka manusia, itu para sahabat, melarangnya, yaitu mencegahnya. Maka Nabi SAW melarang mereka, melarang manusia. Maka ketika badui itu telah menyelesaikan kencingnya, Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil seember air,
untuk dituangkan di atasnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini itu kisahnya ketika Nabi SAW sedang bermajelis di masjid, bermajelis berhalaqah di masjid. Kemudian datang orang Badui, ya, datang orang Badui. Orang Badui ini orang pedalaman, ya, orang pedalaman yang mereka itu hidupnya di pedalaman, di padang Sahara, yang hidupnya nomaden, pindah-pindah tergantung di situ ada sumber air atau tidak. Yang mereka itu hidupnya jauh dari peradaban, kotak dari peradaban kehidupan manusia, jauh dari ilmu, sehingga mereka itu biasa dengan kehidupan yang kasar, keras, yang akhlaknya tidak berakhlak mulia. Nah, Badui, orang pedalaman. Nah, jadi kalau di Saudi ada Pak Joko, kampung-kampung Badui ada ya. Iya, kalau di Yaman ada kampung-kampung Badui. Nah, kadang sekali saya itu lihat dari jauh gitu, lihat. Ya kehidupan Badui seperti itulah. Hak kesehariannya begitu kehidupan Badui. Orang-orang yang enggak belajar, orang pedalaman. Nah, ketika Nabi SAW sedang bermajlis di masjid, Badui datang, ikut duduk di situ, ikut duduk bermajlis di situ. Nah, ketika Badui ini kepengen kencing, namanya Badui, terus mojok pojok masjid, kencing di pojok masjid, ya. Kepengen kencing, mojok pojok masjid, kencing di situ. Lah, karena ini masjid, para sahabat yang di situ marah besar. Mereka marah besar, bangkit gitu, rame-rame mencegahnya, ya, sampai mereka itu mau ngeroyok, mau mukul. Ya. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Biarkan sama Nabi. Innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, tidak untuk mempersulit. Supaya dibiarkan dia menyelesaikan kencingnya. Kemudian akhirnya dibiarkan Badui itu kencing sampai selesai. Ya. Nah, begitu sudah selesai, Nabi menyuruh salah satu sahabat untuk ngambil seember air. Mengambil seember air untuk mensucikan masjid yang terkena air kencing Badui dengan cara disiramkan di atasnya. Ya, disiramkan di atasnya agar supaya suci. Nah, dituangkanlah air, seember air, nah, untuk mensucikan air kencing. Nah, ini kebiasaan adatnya orang-orang Badui yang jahil, jauh dari ilmu, yang kasar, yang keras. Nah, karena mereka memang jauh dari ilmu, ya. Sehingga demikian keadaan Badui. Maka Nabi SAW, kita lihat bagaimana beliau mensikapi dan memperlakukan orang yang jahil, orang yang jauh dari ilmu, orang yang tidak tahu, ya. Bukan orang yang berpendidikan.
ketika melakukan satu kesalahan, ya. Dan para sahabat yang mereka menghardiknya, ya, dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya Badui itu menyelesaikan kencingnya. Nah, kemudian setelah selesai, ya, setelah selesai kencing, Badui itu baru dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberitahu oleh Nabi, ya, diberitahu tentang kedudukan masjid, ya, bahwa masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk ibadah, tidak boleh untuk dikotori, tidak boleh untuk dikotori. Nah, dinasihati dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Badui itu menerima nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian tertarik dengan sikapnya Nabi, dengan perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya, sehingga mau menerima nasihat, mau menerima ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Badui itu karena kagum dengan akhlak Nabi, ya, berterima kasih kepada Nabi. Kemudian Badui itu berdoa. Badui itu berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, kasih sayangilah, rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad. Jangan kau kasih sayangilah selain kami berdua seorang pun. Ya, doa Badui. Jadi minta untuk dirinya dan Nabi dirahmati, dan meminta agar jangan dirahmati selain kami berdua. Jangan dirahmati seorang pun selain kami berdua. Ini karena kagumnya dengan akhlak Nabi yang tidak memarahi, membiarkan air kencing selesai, tapi menasihati dengan baik, ya, sehingga berdoa kebaikan untuk Nabi. Tetapi dengan para sahabat tadi, ingat masih ada rasa dendam, benci, sehingga doanya jangan kau kasih sayangi selain kami berdua seorang pun, yang ini jangan, kami berdua saja, gitu loh. Doa yang jangan ditiru tentunya, ya. Yang artinya ini menunjukkan tentang bagaimana baiknya akhlak Nabi dan tepatnya Nabi dalam memperlakukan orang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keilmuannya, ya, sesuai dengan keadaan orangnya, diperlakukan dengan perlakuan yang tepat, yang sesuai, sehingga dia bisa menerima nasihat, mau mendengarkan nasihat, mau menerima kebenaran. Ya, ini perkara penting, ya, perkara penting. Ya. Nah. Kemudian hadis ini adalah sebagai dalil, ya, yang pertama tentang najasatul baul, tentang najisnya air kencing manusia, ya. Najisnya air kencing manusia, ya. Bahwa air kencing manusia itu najis semuanya tanpa kecuali. Air kencing manusia semuanya itu najis. Saya sebutkan manusia karena tidak semua air kencing itu najis, tidak, ya. Air kencing hewan yang halal untuk dimakan
itu tidak najis. Air kencing manusia semuanya najis. Anak kecil, laki-laki, perempuan, orang dewasa, tua, muda, semuanya najis. Cuman khusus untuk anak kecil, laki-laki yang belum memakan makanan. Nah, itu cara mensucikannya yang cukup diperciki. Adapun yang lainnya, cara mensucikannya itu sama, yaitu dibersihkan sesuatu yang terkena najis, dihilangkan zatnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa annal baul, air kencing, apabila mengenai tanah, cara mensucikannya adalah dengan disiram air, ya. Dengan disiram air yang banyak, ya. Nah, tanah, ya, terkena najis. Nah, maka cara mensucikannya itu adalah disiramkan air padanya sehingga kemudian meresap, maka itu suci. Nah, sehingga cara mensucikannya itu tidak perlu kemudian tanahnya itu diambil kemudian dicuci di ember, nggak perlu, cukup siramkan air yang banyak di atasnya, ya. Itu tanah seperti yang di zaman Nabi gitu ya. Tanah di masjidnya itu kan zaman dulu kan belum di keramik, belum di semen, ya. Masih tanah, terkena air kencing yang najis, maka disiramkan air padanya. Nah, ini tentunya adalah najis yang tidak memungkinkan najis itu untuk diambil. Ya, kalau itu najis itu bisa diambil, dibuang, ya dibuang. Nah, tapi kalau yang sudah menyatu, maka disiram air. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan tentang ihtiramul masajid wa tathiruha. Hadis ini menunjukkan memuliakan masjid dan mensucikannya. Dan disebutkan dalam beberapa hadis, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi memerintahkan di situ untuk dibangun masjid dan disucikan, dibersihkan, diwangikan, itu lebih bagus. Dimuliakan masjid, enggak boleh dihinakan, enggak boleh dikotori. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan tentang samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagusnya, tolerannya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pandangan beliau itu jauh, ya, pengetahuannya itu jauh terhadap tabiat manusia, sehingga beliau memperlakukan manusia sesuai tabiat manusia sesuai dengan keadaannya. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Menghindari mafsadah, madarat itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan, ya. Menghindari mafsadah, madarat lebih didahulukan, diutamakan daripada mencari maslahat, mendapatkan maslahat. Kalau dihadapkan kepada suatu perkara yang di situ perkara itu ada mafsadah, ada madarat, ada maslahat, ada kebaikan, maka didahulukan menghindari mafsadah daripada mencari maslahat. Ini contohnya, ini ya badui ini kan kencing di masjid. Ini mafsadah, ini madarat, ya. Dan ini mafsadah, ini madarat, ini haram, ya. Haram kencing di masjid tentunya. Akan tetapi kalau dicegah, kalau itu dicegah akan menimbulkan mafsadah, madarat yang lebih besar, ya.
Oleh karena itu ini juga menunjukkan tentang irtikabu akhafid dororain, melakukan mafsadah yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih besar. Nah, ketika dicegah ada mafsadah yang lebih besar. Ya. Walaupun dengan dicegah itu akan terhenti ya, menghilangkan najis, tetapi ada mafsadah yang lebih besar. Oleh karena itu ini didahulukan. Nah, didahulukan. Sehingga dengan kemudian dibiarkan dia kencing sampai selesai, ya, ini mafsadah. Tetapi mafsadah yang lebih besar terhindar. Apa mafsadah yang lebih besar? Di antara yang pertama, kalau dihentikan ini juga akan menyakiti, ya, mengganggu kesehatan. Yang kedua, yang lebih besar ketika dicegah, dia menolak kebenaran, menolak al-haq, tidak mau menerima nasihat ini yang lebih besar mafsadahnya. Sehingga itu dihindari demi yang besar ini. Nah, sehingga ketika ada mafsadah, ada beberapa mafsadah, ada beberapa kerugian, ada beberapa perkara yang haram umpamanya, yang tidak bisa dihindari semuanya, maka pilih yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih besar. Sebaliknya kalau ada beberapa maslahat yang tidak bisa dilakukan semua, melakukan yang ini terluputkan, yang melakukan yang ini terluputkan, maka pilih yang paling besar maslahatnya, lakukan, tinggalkan yang lebih ringan. Kalau mafsadah, lakukan yang lebih ringan. Wa fa in tazaham adadul masalih, kalau ada beberapa kemaslahatan yang berbenturan, maka lakukan yang lebih besar, hindari yang lebih kecil. Dan sebaliknya, diddu, lawannya, ketika ada beberapa mafsadah yang tidak bisa dihindari semuanya, maka pilih yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih besar. Ya. Nah. Baik. Kemudian faedah berikutnya, ini hadis juga menunjukkan tentang arifqu bi ta'limil jahil, lemah lembut kasih sayang dalam mengajari orang yang jahil. Orang yang jahil. Tadi sudah saya sebutkan tentang cara mensucikan najis. Ketika syariat menetapkan satu najis, kemudian syariat menetapkan cara mensucikannya, maka mencukupkan dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau syariat menetapkan suatu najis, kemudian syariat tidak menentukan cara mensucikannya, maka harus dihilangkan najis itu zatnya. Ya, bagaimana caranya dihilangkan sampai bersih? Sudah tidak ada lagi bau, warna, rasa hilang. 3 unsur, bau, warna, rasa, itu hilang. Ya. Bau sudah hilang, tapi masih ada rasa, berarti belum hilang. Ya. Bau, warna, rasa itu hilang. Itu kalau najis yang telah ditetapkan syariat, kemudian syariat tidak menetapkan. Ya. Seperti yang tadi di keramik, ya, air kencing di keramik disiram tambah banyak, ya kan? Atau yang kena pakaian, bilangkan. Bersihkan, hilangkan sampai zatnya hilang, bau, warna, rasa hilang. Begitu. Kemudian jadi yang di kasur ya kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, dikeringkan, kemudian dikasih alas agar supaya tidak terkena. Ya, dijemur sampai kering. Ya. Kemudian dikasih alas ketika tidur atau apa dipakai gitu sehingga tidak terkena najisnya. Itu bisa hilang, ya, bisa hilang itu dengan kena matahari, kena angin dalam waktu yang lama. Tapi kan itu butuh waktu, ya. Sementara ini memang dipakai hari-hari, ya sudah. Dengan cara itu dikasih alas itu, kalau memang mau
dipakai. Begitu ya. Iya. Kalau yang tanah seperti tanah berpasir terkena air kencing, kemudian disucikannya dengan disiram air yang banyak. Sucinya tidak menunggu kering, saat itu sudah suci, kering juga sudah suci. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.